Nah, itulah yang jadi masalah di akhir zaman sekarang. Manakala ketika kita sering dipertontonkan kemaksiatan, melihat kemaksiatan, sehingga hati kita tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi bersama kita di program Tanya Ustadz. Perkenalkan, nama saya Sabirin Arga yang akan memandu program diskusi ini. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Sepertinya tidak asing lagi di mata sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabar Ustaz? Luar biasa, sehat. Alhamdulillah. Sepertinya hari ini hari yang berbeda bagi Ustaz. Kelihatan lebih cerah daripada sebelumnya. Masya Allah. Hari Jumat sekarang. Hari Jumat sudah. Masya Allah. Ustaz, hari ini kita akan berdiskusi. Nah, ngobrol apa nih hari ini Kang Arga? Mengenai dengan perubahan zaman. Perubahan zaman, subhanallah. Siap. Kira-kira bagi anak-anak muda ini nih, apa yang harus disiapkan ketika menghadapi perubahan zaman itu yang begitu cepat? Ya. Terima kasih Kang Arga. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi Kang Arga, kalau kita melihat perkembangan zaman itu, sekarang itu perkembangan zaman itu sangat pesat Kang Arga. Mungkin Kang Arga kelahiran tahun berapa? 93. Tahun 93. Ya. Nah, mungkin bisa merasakan lah ketika dulu-dulu sebelum tahun 2000. Ya. Sebelum ada zaman Android gitu kan, ya, dimana kita kalaupun HP itu hanya bisa dipakai untuk telepon, ya, SMS, bahkan dulu mah sekali SMS 350 rupiah gitu kan, ya, mahal luar biasa. Sekarang baru juga beberapa tahun langsung berubah, hadirnya Android kan, ya, hadirnya media sosial gitu, adanya TikTok, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Nggak mau tidak mau, ini luar biasa, menggiring para pemuda berubah lebih drastis juga. Sebagai contoh nih, zaman dulu itu dari mulai para pemuda itu akhlaknya kepada orang tuanya, akhlaknya kepada masyarakatnya, akhlaknya di sekolah itu insya Allah masih bisa terjaga. Tapi setelah misalnya para pemuda itu dari mulai tontonannya melihat budaya-budaya barat, budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam sering ditonton, sehingga apa yang mereka tonton itu menjadi tuntunan dalam kesehariannya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama Kang Arga. Karena kalau zaman dulu itu rata-rata para pemuda-pemudi itu hanya melihat apa yang terjadi di lingkungannya. Bener nggak? Ya. Kita paling kalau lihat pun di TV, dan TV pun masih terkendali lah tayangannya. Tapi sekarang ketika sudah hadir kemajuan teknologi, kita mau lihat apapun tinggal ketik, betul nggak? Benar. Bebas ya, kita mau ngelihat apapun ya. Ini lihat apa dulu saja. Oh, Masya Allah. Apalagi kalau kita sudah sendirian, ya, di dalam kamar, gitu kan. Kita melihat apapun bebas. Apalagi kita kuotanya gede berapa ratus giga, gitu kan. Oh, HP-nya berkecepatan sekian ratus kilometer per jam, gitu. Kita mau ngelihat apapun bebas Kang Arga. Dan itu mau tidak mau akan mempengaruhi diri kita yang sebenarnya. Berarti perubahan zaman di bidang teknologi itu salah satu mempengaruhi kemerosotan moral anak muda nggak? Itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Iya, karena gini ada kaidah. Man kasura dzikruhu faqad kasura hubbuhu. Barang siapa yang sering mengingat-ingat sesuatu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, maka akan membuat hatinya condong pada sesuatu itu. Tapi boleh nggak kita simpulkan Ustaz? Gimana? Karena memang teknologi ini mempengaruhi perubahan moral seseorang, udahlah kita tinggalkan teknologi ini aja tuh seperti apa Ustaz? Oh, nggak bisa. Karena juga kita hidup sekarang di zaman teknologi. Bisa nggak Kang Arga sekarang kuliah tanpa teknologi? Waduh. Apalagi lagi zaman lockdown itu. Kita ngumpulin tugas, kita kuliah pakai apa? Pakai teknologi, bener nggak? Nah, makanya teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Bisa membawa kita kepada kemajuan zaman dan bisa membawa kita kepada kemerosotan zaman. Nah, makanya ketika kita misalnya di zaman ini gitu Kang Arga ya, kita tidak bisa memprotek diri kita, tidak bisa
memfilter apa-apa yang masuk ke dalam mata, ke telinga, ke hati kita, maka itu akan menentukan siapa kita. Lah masih untung gitu kalau kita yang sering kita lihat itu adalah kebaikan, adalah uswah-uswah hasanah, maka itu akan membawa kebaikan pada diri kita. Tapi kalau yang kita lihat itu adalah keburukan, yang kita dengar keburukan, informasi yang datang bebas tanpa ada saringan, itu bahaya. Bahkan Kang Arga, saya dulu pernah mendapatkan informasi dari guru saya di akhir zaman itu bad news menjadi good news. Bad news menjadi good news. Betul. Contoh, kalau ada ustadz, dia itu bersedekah, rajin sholat tahajud, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, jarang dipost di media sosial. Tapi sekalinya kalau ada ustadz yang melakukan pelanggaran, ustadz yang melakukan asusila, ustadz yang melakukan penganiayaan, ustadz yang rumah tangganya ada masalah, boom, langsung di-update, langsung diviralkan. Itu bad news menjadi good news. Kemudian dilihat oleh para pemuda-pemudi, tuh ustadz juga kayak gitu, mending jangan jadi ustadz. Benar nggak? Kata orang tuanya, tuh kamu juga buat apa mesantren? Nanti mesantren jadi ustadz, tuh lama-lama ustadz juga jadi kayak gitu. Akhirnya apa? Memframing gitu. Nah inilah yang menjadi fitnah akhir zaman itu. Ketika informasi sudah tidak ada filternya lagi, apa yang kita lihat sudah bebas, apa yang kita dengar sudah bebas. Kalau seandainya kita kurang iman, kita akan terperdaya oleh akhir zaman ini. Oke, baik Ustaz. Pertanyaannya kedua berarti bagaimana nih anak-anak muda membentengi dirinya agar tidak terhanyut oleh perkembangan zaman? Agar tidak terperdaya gitu Kang Arga. Kuncinya mah dua. Apa yang pertama Ustaz? Mujalasatul ulama. Jadi para pemuda harus akrab sama ulama. Harus akrab. Yang kedua, mujalasatus solihin. Harus akrab sama orang-orang soleh. Harus akrab dengan orang-orang soleh. Kalau pemuda, itu Kang Arga, punya dua ini. Pemuda itu dekat sama ulama, pemuda ini dekat dengan orang-orang soleh. Insya Allah, sekotor apapun gitu kan, sebahaya apapun informasi yang masuk, akan tersaring lagi oleh orang-orang soleh dengan para ulama. Contoh gini nih Kang Arga. Yang paling bahaya di zaman sekarang, itu ada orang ngelakuin maksiat, tapi tidak sadar itu maksiat. Itu yang bahaya. Contoh. Kang Arga, kita lihat aurat hukumnya apa? Haram, Ustaz. Haram ya? Kenapa nunduk, Kang Arga? Termasuk pelaku. Masya Allah, jangan gitu aduh Kang Arga. Kita nih. Contoh. Mungkin ya, masih banyak hamba Allah. Mohon maaf nih, kalau nonton film-film negatif, ngedownload film-film negatif di HP, di laptop, beres nonton, ada perasaan bersalah nggak rata-rata? Ada kan? Ada. Aduh ya Allah saya nonton gini gitu kan. Aduh gimana mata saya maksiat, dosa saya dan lain sebagainya. Merasa terperdaya. Tapi pertanyaan saya, kalau kita nih lagi sore-sore ngumpul sama orang tua nonton TV. Lalu di TV itu ada iklan. Di mana iklan itu memperlihatkan misalnya kalau kita ikhwan nih, ada perempuan yang dia itu tidak pakai jilbab. Rambutnya terurai misalnya iklan sampo. Pertanyaan saya, pernah nggak kita beres nonton iklan sampo masuk ke kamar sujud tobat kepada Allah? Jarang. Kenapa? Tidak merasa salah. Tidak merasa salah. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena seringnya kita ngelihat iklan. Terlihatnya rambut, padahal itu yang namanya melihat aurat. Mohon maaf, jangankan melihat lengannya, jangankan melihat kakinya, melihat satu lembar perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram bagi kita. Tapi kenapa ketika kita saat itu nonton iklan kok tidak merasa bersalah, kok tidak merasa maksiat? Karena sudah biasa. Benar tidak Kang Arga? Nah itulah yang jadi masalah di akhir zaman sekarang. Manakala ketika kita sering dipertontonkan kemaksiatan, melihat kemaksiatan, sehingga hati kita tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan. Satu. Contoh yang kedua. Zaman dulu deh, apalagi tahun 80-an, tahun 90-an awal. Itu kalau ada perempuan, mohon maaf nih kepada kaum hawa ya, banyak mengambil contoh kaum hawa nih. Kalau di suatu kampung, di suatu desa, perempuan ini menggunakan pakaian yang serba mini. Jadi dia usianya 25 tapi yang dipakai baju anak umur 5 tahun misalnya ya. Nah, jadi baju mini dipakai. Itu keterbatasan kain. Keterbatasan kain, kayaknya kehabisan kain dari pabriknya. Itu kalau pakai baju serba mini, itu ketika waktu itu tahun 80-an, tahun 90 awal, itu bisa-bisa digunjing oleh masyarakat satu RT, satu RW, satu desa. Kenapa tabu melihat perempuan yang menggunakan serba mini? Tapi zaman sekarang biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena di tontonan yang sering kita lihat itu artis-artis menggunakan pakaian-pakaian yang serba mini.
Artinya sudah sesuatu hal biasa. Menjadi biasa. Tuh artis juga gening yang terkenal, yang kaya raya, yang bahagia katanya gitu, bajunya seperti itu sehingga kita juga merasa bangga dengan pakaian seperti itu. 2. Yang ketiga, dulu itu Kang Arga, kalau ada mohon maaf laki-laki dan perempuan dalam tanda kutip pacaran katanya, paling banter itu ada istilah apel katanya. Jadi si laki-laki datang ke rumah itu perempuan ngobrolnya dengan bapaknya. Dulu itu pacaran kayak gitu, masih terhormat lah gitunya, ngobrolnya itu dengan bapaknya. Kalau jadi ngobrol dengan bapaknya. Jadi kalau sampai keluar, sampai boncengan, apalagi pegangan tangan, itu sampai bisa jadi viral itu sedesa. Ih, itu ya perempuan maunya dipegang yang bukan haknya. Wah, diobrolin. Dulu. Sekarang coba. Belum nikah, udah pegangan tangan, diboncengnya itu sampai kata orang Sunda naklok, nangkot, dan lain sebagainya. Ih, masyarakatnya adem ayem. Kenapa? Dicontohin di TV. Dicontohin di media-media sosial. Jadi menjadi hal yang biasa. Itulah bahaya akhir zaman kalau tidak kita bentengi dengan sering-seringnya kita duduk dengan para ulama, tidak sering duduk dengan para solihin. Bahayanya adalah ketika kesalahan itu dianggap biasa. Oke, terakhir Ustaz. Siap. Kalau misalkan tadi bentengannya itu adalah berkumpul dengan para ulama, itu masih memungkinkan nggak Ustaz dengan pola hidup generasi milenial sekarang? Mereka banyak nongkrong di kafe, nongkrong di mana seperti, atau mungkin nggak ulamanya yang mendatangi mereka ke kafe, atau mungkin mereka ini datang ke masjid yang mereka udah lupa diri begitu. Kira-kira bagaimana Ustaz? Jadi memang ustadz-ustadz juga punya kapaah sendiri. Kapaah sendiri. Jadi ibaratin gini lah. Jadi ustadz juga itu memiliki makomat, kata orang kita. Makomat itu apa? Tingkatan-tingkatan. Karena ustadz juga memiliki kadar keimanan berbeda, kadar keilmuan yang berbeda. Jadi dakwah itu ibarat kita menaklukkan hewan. Kan nafsu manusia itu ibarat hewan. Jadi gini, ada dia itu pawang kelinci. Ada pawang domba, ada pawang harimau. Itu nggak bisa. Pawang kelinci diharuskan menaklukkan harimau. Bukannya pawangnya yang naklukin harimau, yang ada harimaunya yang makan pawang. Kenapa? Karena keahlian kita baru bisa menaklukkan kelinci. Ya, benar. Begitulah kaum kita, misalnya para alimin gitu kan, para guru gitu kan, kita juga harus bisa nakar diri nih. Kita misalnya baru bisa dakwahnya di masjid, baru bisa dakwahnya di majelis gitu kan. Yang mana kalau kita misalnya langsung terjun, punten kayak tadi diskotik, tempat nongkrong, khawatir malah kita juga yang ke bawah. Benar. Tapi kan ada juga ustadz-ustadz yang memang khususon bisa dakwah ke sana, ke daerah-daerah sana tertentu. Jadi memang sekali lagi mungkin nanti gayung bersambut. Para ustadznya juga mengajak, dan kita juga para pemuda-pemudi membuka hati untuk bersama ustadz-ustadz tersebut. Karena sekarang masalahnya gitu, ustadznya nyalahin umatnya, umat nggak mau ngedeketin ustadznya, akhirnya berjauhan. Itu kan kata Rasulullah, di antara ciri akhir zaman adalah ketika umat menjauhi para ulama. Itu Kang Arga, Masya Allah. Siap. Terima kasih, luar biasa sekali. Sama-sama. Resep terkait bagaimana agar tidak terperdaya oleh perkembangan zaman seperti itu. Yang pertama, berkumpulnya kita dengan para ulama. Yang kedua, berkumpulnya dengan orang-orang yang soleh seperti itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat sekalian yang sudah menonton program Tanya Ustadz ini. Semoga bertemu lagi di sesi berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.